Halo guys, welcome to KPU Podcast. Sebelumnya makasih banyak nih buat paslon yang udah luangin waktu buat acara ini. Padahal mungkin lagi sibuk ngejar submitan ya. Atau mungkin ini jadwal buat video call sama Ayang. Anyway, hari ini dari KPU 2021-2022 ngadain podcast buat lebih mengenal dari sisi pasangan calon yang kece-kece nih. By the way, ada Kila nih yang nemenin aku bawain acara podcast ini sampai dengan selesai. Halo Kila, apa kabar? Halo, puji Tuhan, kabar aku baik. Kira-kira podcast kita hari ini temanya apa ya? Paslon kayaknya udah gak sabar nih buat ngejawab pertanyaan. Nah, tema podcast kita itu sebenarnya random sih, tapi sebenarnya tujuannya itu ya buat ngenalin personality atau sifat dari masing-masing paslon. Biar masyarakat ITDL itu lebih mengenal gimana sih sifat dari calon pemimpin BEM selanjutnya yang kece-kece ini. Soalnya kan gak afdol tuh ya rasanya kalau pas pemilihan nanti kita pilih-pilih, padahal kita sendiri gak tahu siapa yang mau dipilih ya. Nah, sebelum kita memulai perbincangan hangat kita pada hari ini, yang tentunya pada hari yang istimewa ini, kita akan membincangkan sebuah pembahasan yang menarik nih. Ada baiknya kita perkenalan dulu, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Halo, aku Priscila Rianti dari Prodi Teknik Bioproses Angkatan 2020 dan Hai, aku Ria Angelina Sihotang dari Prodi Manajemen Rekayasa Angkatan 2020. Kami dari Divisi Acara KPU ITDL 2021-2022. 2021-2022. Oh iya, berhubung bintang tamunya udah hadir nih, kita perkenalan dulu yuk. Nah, tahun ini tuh kita punya 3 paslon, tapi kita dikasih kesempatan nih yang nemenin podcastnya itu dari pasangan calon nomor urut 2. Boleh dong yang paslon ngenalin diri masing-masing. Terserah deh mau siapa dulu, mau ketua dulu, mau wakil dulu, boleh siapa aja. Atau biar adil gimana kalau sweet aja. Siapa dulu nih? Aku duluan ya. Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Adiano Tasoid. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro. Halo, saya Daniel Limbong. Nama lengkapnya Daniel Paskatotu Limbong. Dari paslon nomor 2 dan mencalonkan sebagai wakil ketua. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Terima kasih. Halo Jeffrey dan Daniel. Nah, kita kan udah tahu nih nama pasangan calon dari nomor urut 2. Tapi kita belum tahu tuh gimana personality dari pasangan calon nomor urut 2. Sebelum disuguhin pertanyaan, boleh dong disiapin mentalnya dulu. Tapi jangan tegang-tegang banget, karena pertanyaannya nggak seribet cobaan hidup kok. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang simpel dulu kali ya. Pertanyaan pertama nih, gimana sih cerita awal mula kalian bisa jadi satu tim? Siapa duluan yang mau ceritain? Oke. Mungkin mulai dari aku mungkin ya. Nah, jadi awalnya itu kalau dari aku sendiri emang dari lama mau naik jadi BEM gitu kan. Terus waktu mau nyari pasangan, ada teman yang bilang, ada Jeffrey dari anak TE mau naik jadi BEM juga gitu kan. Oh boleh lah gitu kan. Apalagi sama-sama dari sarjana gitu. Itu habis itu aku kontak dengan teman Jeffrey ini. Nah, pas itu posisinya sama-sama pengen jadi ketua nih dua-dua. Ya, akhirnya bermusyawarah. Akhirnya kami memutuskan kalau lain yang bakal jadi ketua dan aku jadi wakil ketua. Gitu sih. Ya, sebelumnya izin menambahi. Jadi sebelumnya saya nggak kepikiran kalau si Daniel ini jadi wakil saya gitu. Jadi sebelumnya pas waktu itu ada kabar dari kawan gitu mengenai isu-isu mengenai ini calon wakil ketua BEM, tapi dari prodi lain gitu. Nah, kebetulan
si Daniel chat aku, nanya aku gimana, Le ada rencana gini, katanya dia juga dengar info dari kawannya bahwa aku mau mencalonkan ketua BEM gitu. Jadi kami merencanakan untuk naik ke BEM gitu. Kayak dari cerita yang tadi kan, apa sih yang buat kayak yakin gitu loh, kayak misalnya nih Jeffy, oh ya udah aku yakin deh Daniel yang jadi wakil ketua aku. Apa sih yang buat dia yakin? Oke, sebelumnya aku udah kenal sama si Daniel ini, udah dikenal lama gitu. Jadi aku udah tahu gimana pribadinya, gimana orangnya, gimana pembawaannya gitu. Dan juga kan kebetulan si Daniel ini orang yang cukup berprestasi lah dibilang di kampus kita. Jadi udah cocok lah menurutku gitu. Mungkin ada dari Daniel. Kalau dari saya sebenarnya hampir sama ketua. Jadi awalnya ya kenal-kenal di Del gitu kan, dari Prodi TE, terus satu gedung juga waktu kolaboratif, dan sering juga berpapasan ngomong-ngomong sama ketua ini. Nah, jadi kenapa yakin? Kan ada follow-followan sosial media itu kan. Terus selain ini juga banyak ikut kayak ya organisasi dengan luar lah gitu, ada ikut ya entah apalah namanya itu, dia ada ikut-ikut di luar. Terus ya lumayan berprestasi juga, apalagi lah ini dengar-dengarnya nih katanya ikut beasiswa gitu. Jadi ya cocok lah gitu jadi ketua. Dan pembawaan ketua Jeffrey kita ini lebih santai. Nah, itulah salah satu kenapa saya lebih memilih dia jadi ketua, karena dia mungkin lebih santai daripada saya. Baik, boleh diambil kesimpulan ya kalau kalian itu saling meyakinkan pasangan calon wakil dan ketuanya itu karena kalian berdua adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi dan memiliki wawasan yang luas. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan kebanyakan orang nih belum mengenal lebih dalam ya tentang personality dari kalian masing-masing. Menurut masing-masing kalian, apa aja sih keunikan tersembunyi yang kalian punya tapi orang lain belum tahu? Boleh dong di-spill dikit. Oke, mungkin saya duluan ya. Kalau misalnya keunikan itu, jujur saya juga sampai sekarang bingung gitu apa keunikan, karena menurut saya kayak ada satu sifat gitu, oh ini unik, tapi di orang lain juga ada gitu. Mungkin kalau dari saya yang lumayan itu pandai mencairkan suasana, mungkin gitu aja sih kalau keunikannya. Jadi mungkin nanti pas seandainya terpilih menjadi calon wakil ketua BEM di suasana yang hangat-hangat, itu bisa ya wakil ketua yang mencairkan suasana biar gak tegang-tegang banget. Amin. Amin. Oke, untuk calon ketuanya? Oke, jadi sebelumnya aku ini tipenya pemalu gitu. Pas waktu pas waktu SMA juga aku sempat dibilang dijuluki sebagai pemalu gitu. Tapi ini selama mengikuti perkuliahan ini saya mulai belajar, dan juga saya orangnya agak pendiam. Jadi misalnya pas ngomong sama kawan gitu agak pendiam juga gitu. Tapi selama mengikuti setelah masuk kampus ini saya mulai belajar bahwa kalau kita sebagai pemalu atau pendiam gitu kurang asik, kurang apa gitu. Jadi saya mencoba lebih asik, lebih ini juga. Jadi saya mulai belajar bagaimana caranya menjadi orang yang dapat berpengaruh bagi sekitar kita menjadi lebih akrab gitu. Ya. Oke, berarti tadi dari Daniel kan bisa mencairkan suasana nih. Berarti nanti kalau misalnya lagi ada kisruh tegang-tegangnya nih di kampus, bisa lah dicairin sama Daniel. Atau dari Jeffrey tadi kayak tadinya pemalu jadi bisa asik. Berarti oke, bisa lah ya. Kalau nanti ada apa-apa gitu, diasik-asikin aja sama Jeffrey. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kan gini nih, semua orang kan pernah tuh yang namanya ada titik terendah nih dalam hidupnya. Apalagi kita kan anak muda kan sering
denger namanya overthinking, sering denger kan pasti kan. Nah, pasti temen-temen nih pernah nih ngalamin hal kayak dalam titik terendah gitu, terus sampai overthinking. Boleh dong spill sama kita, gimana sih caranya buat ngatasin fase-fase pas lagi titik terendah gitu, tapi versi kalian masing-masing. Oke, jadi kalau masalah overthinking, jujur saya orang yang paling bisa dibilang nggak pernah overthinking gitu lah ya. Soalnya saya itu orangnya ya bukan bodoh amat juga, tapi kayak seperti ya udah let it flow gitu aja. Cuman fase-fase buruk pasti ada lah, semua orang punya fase-fase buruk. Nah, jadi saya dulu kalau misalnya misal pas di fase itu cara keluarnya itu ya ngelakuin hobi aja gitu. Kayak saya kan hobinya itu olahraga gitu, entah main futsal, main badminton. Yang pasti nggak di rumah lah gitu ya. Dari pagi sampai sore biasanya keluar, terus malam pulang tidur baru keluar lagi gitu ya. Sampai nanti udah rasa overthinking, rasa sedih, rasa terpuruknya itu udah berkurang atau habis, ya udah nggak usah keluar lagi gitu. Mungkin saya gitu. Oke, berarti teman-teman kalau misalnya pernah overthinking nih bisa ngikutin caranya Daniel kali ya, bisa keluar rumah, cari hobi gitu kan. Kalau misalnya dari Jeffrey gimana nih? Oke, kalau misalnya overthinking itu pasti sering kita alami, apalagi kita dalam masa perkuliahan ya, apalagi pas ini berat-beratnya tugas gitu, pasti pernah ngerasain gimana itu, penting atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya saya mengalami yang demikian, hal yang pertama yang saya lakukan itu melakukan ini, apa yang menjadi asik bagi saya. Misalnya saya suka bernyanyi gitu, nyanyi, pergi ke tempat nyanyi gitu, melakukan hal yang menyenangkan gitu. Apalagi dan juga gini, kalau misalnya saya pernah mengalami overthinking yang sangat ini, dan saya bertanya kepada kawan saya bagaimana cara mengatasinya, dan beliau mengatakan gini, dalam tiap hari apabila kita gitu mengalami masalah demikian, begini, buat list apa yang harus kita syukuri gitu, apa yang kita syukuri selama menjalani hari-hari itu, supaya apabila kita mengalami masalah atau bagaimana gitu, supaya tidak terpuruk bahwa sebelumnya pasti ada yang kita syukuri dalam diri kita gitu. Jadi supaya mental kita tetap sehat, mental kita tetap up gitu, lebih semangat gitu. Itu sih dari aku. Berarti nggak beda jauh lah ya sama Daniel tadi. Soalnya kan ngomongin salah satu hobinya dari Jeffrey mungkin tadi yang nyanyi kan. Sama aja sih. Cuman yang aku garis bawain sih yang tentang bersyukur tadi sih. Karena ya emang harus bersyukur sih kita. Mungkin banyak sih teman-teman di luar sana. Bukan ngomong nggak bersyukur. Cuman karena lupa aja. Kalau itu harusnya disyukurin. Mungkin gitu sih. Lanjut Ria. Baik, aku juga tadi terbuka ya sama penyampaian dari Jeffrey untuk mengingatkan kita untuk bersyukur, karena bersyukur itu memang penting. Baik, tadi kan kita bahas pertanyaan seputar diri kita sendiri ya kan, lebih tepatnya diri masing-masing pasangan calon. Biar sedikit menantang mungkin ya, kita coba pakai pertanyaan-pertanyaan seputar kampus, boleh kali ya? Nah, pertanyaannya adalah, kemarin kan kita udah masuk kampus tuh. Kalian juga masuk kampus kan? Bahkan mungkin sekarang ada yang lagi di kampus. Nah, kira-kira apa sih yang jadi tantangan terbesar kalian selama ada di kampus? Coba dari calon wakil ketuanya mungkin? Oke, tantangan banyak. Kalau ditanya tantangan, ya pasti untuk semua mahasiswa itu banyak, apalagi saya yang semenjak SMA itu terbiasa hidup bebas gitu kan, sekolah 7:30, bangunnya jam 7:15 gitu. Nah, tiba masuk di Del jam 5:45 harus udah bangun, terus ibadah. Nah, kalau ibadah ya di rumah emang ibadah gitu kan.
kan. Cuman saya nggak pernah pagi gitu, malam. Cuman kayak tiba-tiba pas Didel bangun pagi langsung ibadah, habis ibadah bukannya langsung tidur lagi, harus kurpe gitu kan. Nah itu salah satu mungkin tantangan lah, melawan rasa ngantuk itu tantangan sih sebenarnya. Baru makan yang tepat waktu. Nah, semenjak SMA itu ya gimana ya, karena hidup bebas gitu kan, makan pagi kadang nggak pernah, kadang makan siang juga jam 2 ke atas, terus makan malam tengah malam gitu. Sementara kalau di Del kan udah diatur tuh, makan pagi jam 7, terus jam 12 udah makan siang, jam 7 malam udah makan malam gitu. Jadi ya lambung pun sebenarnya bagus untuk lambung, cuman nggak bagus untuk rasa di diri gitu. Jadi kayak bertentangan, lah ini bukan hidup aku gitu. Cuman ya karena udah kuliah di Del ya mau nggak mau ya kita harus ngikuti aturannya gitu. Sama tantangannya itu ya untuk apalagi khusus kuliah offline sama kuliah online ya. Nah, waktu kalau kuliah offline kan ada jam kosong saya tidur gitu kan. Atau ngerjain hal lain. Sementara kalau misalnya di Del karena kita punya batas waktu masuk asrama jam 10-an, kita harus, jadi jam kosong itu nggak ada kepikiran buat tidur, malah ngerjain tugas gitu. Jadi ya sama lagi melawan diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya itu ya melawan diri sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Intinya tantangannya itu butuh penyesuaian lagi ya yang lebih dalam. Tapi perlu kita tahu bahwa setiap tantangan itu adalah menunjukkan buat kita. Jadi kita dibiasakan disiplin untuk bangun pagi, disiplin untuk makan tepat waktu, disiplin untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Walaupun ya mungkin tidak segampang membalikkan tangan mengubah kebiasaan dari online ke offline. Semangat ya buat calon wakil ketuanya. Lanjutnya untuk calon ketuanya. Oke, untuk mengenai tantangan yang dihadapi misalnya masuk kampus, juga kemarin kita udah sempat masuk kampus, walaupun saya masih sebagian masih di sini, yang lain udah pulang gitu kan. Tantangan yang pertama yaitu ini mengenai menjalani peraturan yang ada di kampus kita ini. Sering kita bagaimana mengalami kesulitan dalam membiasakan diri terkait peraturan-peraturan yang ada di kampus kita, apalagi kita kan berasrama gitu, dimana kita yang biasa di rumah gitu online, pas online gitu kan. Dan apalagi kan kita kemarin kan kita di PCA online gitu, jadi kita kan tidak mengetahui bagaimana persis tentang kehidupan di kampus dan berasrama di Delhi. Jadi pas kemarin pas masuk kampus itu kan, apalagi bukan cuma angkatan kita yang masuk, sama angkatan 19 juga gitu kan, ada yang 18 yang ngerjain kayak gitu. Jadi kita mengalami kesulitan dalam ini membiasakan diri bagaimana ini. Jadi kita rasa percaya diri kita gitu berkurang gitu kan. Itu sih mas tantangan yang dihadapi kalau misalnya yang dihadapi di kampus kita saat ini. Dan juga ini apalagi misalnya inilah yang di dalam badan eksekutif mahasiswa ini kan pasti ada departemennya gitu yang memiliki program kerjanya gitu kan. Pastinya dalam online ini apalagi kita daring pasti ada program kerja yang tidak terrealisasikan gitu, apalagi program kerja dalam lapangan gitu kan, pasti ada beberapa program kerja yang tidak. Jadi itu merupakan tantangan bagi kita. Dan juga apabila nanti masuk kampus pasti itu merupakan tantangan yang sangat besar. Apakah yang menjadi langkah dalam membiasakan diri mengenai program kerja kita ini untuk berjalannya lebih baik lagi kira-kira. Dari tantangan yang udah kalian masing-masing utarakan nih, menurut kalian itu kalian tuh lebih memilih kehidupan di kampus itu gimana? Lebih menganggap kehidupan di kampus itu gimana? Serukah? Atau B aja kah? Atau gak deh, gak pengen lagi yang namanya offline, mau online aja? Atau mungkin lebih seru masuk kampus karena ada Ayang? Atau karena punya gimana?
Dari ketua boleh. Oke, pastinya lebih seru sih kalau misalnya masuk kampus kan, bisa bertemu sama kawan gitu, sama satu angkatan atau sama angkatan yang lain gitu. Dimana kita sebelumnya kalau misalnya online dari Zoom, dan kita hanya mengenal wajahnya dari Zoom, tidak mengetahui ini sifat apanya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya masuk kampus, jadi lebih asik gitu, lebih hidup lah gitu kan, apalagi dalam kelas gitu kan, dosen mengajar lebih dapat pelajarannya, ini baru kebiasaan kita mengenai mental diri gitu kan dalam bersosialisasi bersama yang lain, jadi terdidik di sana begitu. Pastinya lebih asik dalam masuk kampus gitu. Jadi kalau dari ketuanya ini milih lebih asik dan ingin bertahan di kampus. Kalau dari wakil ketuanya gimana nih? Lebih milih offline atau online? Kalau dari saya sih sama seperti ketua offline. Ya walaupun menantang diri gitu. Karena yang pertama alasannya itu ya lambung saya bagus dan ginjal saya bagus karena makan teratur, tidur teratur gitu kan. Terus ada jumpa sama teman-teman sekelas, susah bareng gitu kan, susah bareng, nahan ngantuk bareng. Ya intinya offline sama online ada keenakannya masing-masing. Cuman kalau manfaat yang paling banyaknya itu ya sebenarnya di offline gitu. Karena ada ayang juga, jadi itulah. Oke, jadi dari calon wakil ketua ini bilangnya lebih milih di kampus karena kesehatannya terjaga. Lalu bisa merasakan keakraban dengan teman karena sama-sama merasakan pahit dan manis kehidupan di kampus. Dan satu lagi karena ada Ayang nih. Boleh dong di-spill Ayangnya atau gimana nih? Oke, kita free memory. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sebelum lanjut nih ya, sebenarnya aku setuju sih sama Daniel sama Jeffy. Udah sehat, emang sih lebih sehat sih kalau misalnya kita di kampus dibanding di rumah kan. Terus emang lebih asik juga karena ada temen. Pokoknya setuju lah intinya sama mereka berdua lebih suka offline sih. Oke, lanjut nih ya. Kan udah daftar nih jadi calon ketua sama calon ketua BEM nih. Terus ada nggak organisasi apa aja sih yang diikutin pas sama di kampus itu? Nah, organisasi ini tuh kayak misalnya ikut BEM atau UKM atau Himapro juga bisa. Apa aja sih? Boleh dong dikasih tahu. Oke, jadi kalau untuk organisasi, nah kan kemarin pas masuk kampus tuh cuma 2 bulan, dan yang masuk kampus tuh kemarin waktu pas saya masuk cuma ada angkatan 20 sama ada angkatan 18 yang mau tugas akhir lah gitu. Jadi ya kalau masalah untuk organisasi, saya ikut itu Departemen Hubungan dan Pengabdian Masyarakat. Namun karena yang di kampus kemarin cuma angkatan 20 dan jadi nggak ada kegiatan, seperti tidak ada kegiatan gitu. Adapun kegiatan ya seperti kegiatan-kegiatan menjalin hubungan atau MOU dengan kampus lain. Nah, dan ada dari himpunan juga, dan kebetulan untuk prodi sistem informasi sendiri yang kemarin masuk cuma angkatan 2020, jadi belum ada kenal ke 2019, 2018 ataupun yang di atasnya. Jadi ada beberapa program-program dari HIMSI, ya, Himpunan Sistem Informasi, cuman ya dilaksanakan online lah, karena mengingat mahasiswa itu kalau bisa kita bilang 75-80% itu online, seperti itu. Jadi calon wakil ketua ini hanya mengikuti organisasi Kalau ada organisasi yang lain boleh diutarakan di sini. Organisasi dari luar juga boleh. Tidak ada. Baik, dari calon ketuanya boleh dipaparkan organisasi yang ikut selama berkuliah di ITDL.
untuk organisasi ya. Yang pertama dulu mungkin dari ini himpunan. Jadi saya mengikuti uh, himpunan mahasiswa prodi sebagai MPA atau disebut dengan Majelis Permusyawaratan Anggota. Jadi saya bertugas mengenai ini, mengawasi dalam setiap kinerja dari setiap anggota dan BPH dari himpunan kami gitu. Dan untuk dan untuk departemen dalam naungan BEM mungkin saya tidak ada mengikutinya karena mungkin kemarin juga online, jadi saya kurang paham atau kurang tahu bagaimana setiap departemen itu apa saja program kerjanya, jadi saya kurang mengetahui, kurang dapat lah gitu kan mengenai gambaran dari setiap departemen. Jadi saya kurang tertarik mengikuti dalam setiap departemen yang ada di BEM gitu. Jadi untuk organisasi di kampus yang saya ikuti sekarang itu salah satunya ini DRC atau Del Robotic Club. Saya sebagai anggota, dan kemarin juga tesnya dilakukan di kampus, jadi tesnya lebih berasa kemarin karena itu memang saya kalau misalnya tesnya itu offline dan organisasinya dapat saya lihat bagaimana apanya gitu, jadi saya mau mengikutinya gitu. Jadi karena DRC kemarin offline ada di kampus, jadi saya mengikutinya. Dan untuk organisasi di luar kampus ada satu yang saya ikuti, yaitu organisasi mengenai ini perkembangan SDGs bersama kampus lain yang merupakan yang menjadi bagian dari organisasi ini, yaitu dari Universitas Indonesia, dan mereka merupakan rumah dari kegiatan ini. Saya sebagai anggota dari organisasi ini, jadi tujuan kami itu melihat dan meninjau bagaimana perkembangan SDGs dan yang merupakan tujuan-tujuan dari ini negara kita sesuai dari kampus yang ada di Indonesia, begitu kira-kira. Wah, keren ya. Gimana nih? Pasti teman-teman yang nonton nantinya setuju nih sama aku kalau misalnya pasangan calon nomor urut 2 ini tuh keren-keren banget. Tahu lah tadi dari organisasi-organisasinya kan. Apalagi tadi sampai ada yang organisasi keluar kampus tuh keren banget sih. Nah, karena teman-teman nih ikut organisasi nih ya, mau di dalam kampus sama luar kampus, kan pasti ini nih ada nih jam bentrok antara perkuliahan sama kegiatan organisasi. Nah, antara perkuliahan sama kegiatan organisasi ini sama-sama urgent nih, sama-sama saya membutuhkan. Misalnya pas perkuliahan nih ada submitan, tapi di jam segitu juga harus ada misalnya rapat nih sama organisasinya itu. Dan itu tuh dua-duanya penting. Satu submitan ya buat nilai. Satu lagi rapat ya gimana ya? Kira-kira kalian teman-teman mau lebih prioritasin mana sih? Yang kuliah atau organisasi? Coba siapa dulu yang mau jawab? Boleh dari calon ketua kali ya? Jadi ini terkait ini ya, mengatur waktu dalam mengikuti ini ya. Jadi sebelumnya itu juga sudah saya pertimbangkan sebelum saya mencalonkan sebagai ketua BEM, di mana pada semester-semester sebelumnya menurut saya bisa dalam mengatur waktu, di mana walaupun saya dalam mengikuti perkuliahan baik itu offline ataupun online selama di rumah, saya sering mengikuti kompetisi gitu. Jadi menurut saya bisa mengatur waktu saya, di mana mungkin dalam 1 bulan saya ada 2 kompetisi yang saya ikuti, di mana saya bisa mengatur waktu saya. Dan menurut saya ini merupakan kesempatan bagi saya dalam mencalonkan BEM tahun ini. Dan mungkin untuk tahun ini, untuk kompetisi-kompetisi demikian, mungkin saya tidak mengikutinya lagi, dan saya fokus kepada organisasi gitu. Oke, dari calon ketua mungkin bisa ngatur waktu, apalagi udah pernah ikut kompetisi, keren banget sih itu. Kalau misalnya dari calon wakil ketua nih, gimana nih? Jadi tadi seperti yang kakak bilang, pertanyaannya kalau misalnya ada yang bentrok, nah kan kalau kita tahu di Del tuh nggak kegiatan organisasinya mau BEM ataupun Himapro nggak bakalan ada jam kuliah, berarti untuk yang masalah kuliah aman lah, tapi yang masalah submitan nih. Nah, kalau yang submitan ini gak bakal muluk-muluk sih. Sebenarnya ada 2 versi. Yang pertama, kalau misalnya ada banyak waktu senggang,
ya pasti bakal milih ngerjain tugas duluan gitu kan. Karena mau gimana pun tujuan kita ke Del ini mau belajar, mau kuliah gitu kan. Nah, versi kedua ini sebenarnya nggak harus ditiru gitu kan. Multitasking gitu, sekalian ikut rapat, sekalian ngejar sambutan gitu. Terima kasih. Jadi intinya tuh lebih memilih di mana di antara kearjenan masing-masing akademik dan organisasi. Jadi calon wakil ketua ini lebih milih mana sih yang harus diduluanin? Akademiknya dulu atau sosial organisasinya dulu? Nah, karena tujuan kita tadi ke Del itu kuliah, maka ya mungkin yang bakal diprioritasin ya pasti tentang masalah akademis. Karena mau kita ikut organisasi apapun, ada orang yang pernah bilang ke saya, untuk apa kita punya 100 organisasi tapi kita nggak lulus-lulus gitu. Terima kasih. Benarnya juga ya, di samping kita mengikuti sosialisasi atau organisasi lebih tepatnya, kita juga harus memiliki satu dasar, yaitu akademik kita baik. Oke. Nah, tadi itu ada pertanyaan seputaran Del, seputaran tentang diri kita masing-masing. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini berkaitan tentang program kerja kalian selanjutnya. Jika terpilih sebagai pasangan ketua dan wakil ketua BEM. Seperti yang kita udah tahu nih, di Del biasanya mahasiswanya itu healingnya ke OT kan, sambil ngeliatin pemandangan Danau Toba. Kira-kira ada nggak sih kalian kepikiran kalau semisal nanti terpilih jadi ketua dan wakil ketua BEM, membuat program kerja yang berhubungan dengan refreshing warga Sivitas IT Del. Karena kita tahu kita adalah mahasiswa yang berasrama, kita tidak bebas keluar. Jadi kalau dari kalian itu pengen program kerja gimana yang bisa menambah tempat refreshing untuk mahasiswa IT Del. Karena kan kalau misalnya kita santai kuliahnya, kita fresh kuliahnya, kita jadi lebih semangat mengikuti segala peraturan, segala kegiatan yang ada di Del. Mungkin dari calon wakil ketuanya. Oke, jadi terkait refreshing tadi gitu ya. Nah, kalau menurut saya untuk masalah refreshing, kampus kita itu sudah memiliki banyak lahan hijau. Maksudnya lahan hijau ini ya pemandangannya itu bisa merefresh otak kita lah menjadi segar lagi gitu kan. Contohnya OT itu kan udah pemandangan paling enak lah itu dari OT ke Danau Toba gitu kan ya. Mungkin misalnya ini apalagi jurusan yang ada ngoding-ngoding nih. Kalau mau nyari referensi mungkin di kelas mumet, temennya bising pada teriak-teriak nyanyi-nyanyi nggak jelas, bisa mungkin ke OT gitu kan, mandang ke danau untuk ya sekalian mencari inspirasi gitu. Kalau untuk refreshing keluar mungkin bisa dipikirkan lagi, cuman kita tahu kan masih ada kasus COVID nih dan kita nggak tahu ini endingnya bakal kapan. Jadi kalau misalnya COVID udah habis, mungkin kita dapat cari lokasi yang berdekatan dengan kampus yang pasti untuk semua refreshing, semua masalah itu di budget gitu kan. Ya, kita bakal nyari tempat yang mungkin bisa mengurangi budget, terusnya di transportasi ataupun di bidang konsumsi dan yang lain-lain seperti itu. Terima kasih. Jadi ini kalau misalnya dari calon wakil ketua tuh kayak kita tuh udah punya privilege sendiri ya, kita punya lahan hijau untuk nge-fresh out. Tapi nih, kami tuh titik poin bertanya tuh di kegiatan apa yang bisa kalian tambahi di program kerja kalian untuk menambah mahasiswa ATDL gitu. Apa rencana kalian membuat kegiatannya seperti apa gitu? Mungkin saya menambahi jawaban dari Daniel, wakil saya. Rencana saya dalam menambahkan program kerja gitu kan, tapi fokusnya mengarah ke ini ya, ke refreshing gitu. Bukan berfokus ke situ sih, tapi ada kaitannya ke situ. Jadi
rencana saya yaitu membuat ini ke departemen dalam ini FODIM, namanya FODIM, yaitu forum diskusi mahasiswa gitu. Tapi fokusnya lokasinya di Del sih menurut rencana saya, di Del. Jadi misalnya ditentuin gedungnya itu forum diskusi mahasiswa ini contohnya membahas isu-isu mengenai dalam kampus juga bisa atau luar kampus gitu kan. Nah, jadi di sini yang ditekankan yaitu kritis atau apa dengan gitu kan. Jadi untuk refreshing itu bisa saja dalam beberapa waktu misalnya gitu kan, kita membuat lokasi forum diskusi ini di luar kampus, contohnya di tempat-tempat wisata gitu. Misalnya di seperti yang tadi kalian bilang mengenai refreshing itu kan, sambil refreshing sambil diskusi gitu. Dan juga itu yang pertama, yang kedua yaitu ini rencana saya membuat program kerja dalam yaitu kegiatan mengenai kegiatan ilmiah gitu. Jadi rencana saya membuat kegiatan ilmiah tapi dalam kampus. Jadi kayak PKM internal gitu kan. Jadi nanti mahasiswa dibuat kompetisi mengenai penyusunan proposal gitu kan. Tapi offline, penyusunan proposal mulai dari pembuatan proposal, pembuatan penjelasan dari presentasi yang dibuat gitu kan, dan juga membuat poster gitu. Jadi yang biasa di sini mengenai penyusunan proposal, dan juga yang seperti yang kita tahu kampus kita berbaur teknologi gitu kan. Jadi temanya teknologi gitu. Jadi di sini juga diasah kreativitas dari mahasiswa gitu. Jadi setelah kegiatan ini selesai, kegiatan akhirnya kembali ke refreshing tadi gitu. Jadi misalnya yang setiap finalis gitu kan, yang masuk misalnya 20 finalis gitu, kembali ada kegiatannya namanya misalnya field trip gitu ke beberapa tempat wisata gitu. Jadi selain berkompetisi di sini, dan juga ada kesempatan untuk refreshing keluar kampus begitu kira-kira. Oke, jadi kesimpulannya dari pasangan calon ini ingin membuat program kerja refreshing itu yang kaitan dengan pengembangan kreativitas mahasiswa ya. Keren banget, keren. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan, masing-masing calon menjawab dengan baik ya. Dan lebih tepatnya lebih ingin mengasah mahasiswa ITDAL ini supaya lebih berprestasi, memiliki kedisiplinan yang baik, dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan online dan offline. Kak Kila kayaknya bisa dilanjutin ke mini game sekali ya, biar gak tegang-tegang banget. Oke, tadi kan udah tuh sama pertanyaan-pertanyaannya, dan jawaban-jawabannya tuh keren-keren banget sih. Nah, biar lebih asik lagi nih, gimana kalau misalnya kita main games? Gamesnya gampang kok. Nanti kami dari MC akan memberi pertanyaan, dan teman-teman cukup jawab aja pertanyaan dari kita. Di sini posisinya kita bikin dulu ya, antara Jeffrey sama Daniel itu nggak satu tim. Jadi kalian saingan, siapa sih yang bisa lebih jawab duluan? Nah, cara menjawabnya itu teman-teman cukup raise hand. Nah, nanti kita yang raise hand duluan itu bakal kami persilakan untuk menjawab. Nanti kita pilih. Misalnya Jeffrey duluan yang raise hand. Jadi kayak, oke, Jeffrey silakan jawab pertanyaannya. Nah, untuk waktu berpikirnya kalian berikan waktu bentar doang kok. Cuman 10 detik. Tapi karena pertanyaan gampang, sebenarnya waktunya lama sih. Karena gampang sih pertanyaannya. Oke, Ria, kayaknya udah bisa sih masuk pertanyaan ke pertama. Oke, sebelum memulai pertanyaan pertama, boleh di-reminder ya buat calon ini untuk bersikap jujur. Karena di ITDAL juga ditanamkan kan kejujuran. Nggak boleh searching ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Kan di EH ada patung tuh, ada 3 patung. Sebutkan arti dari masing-masing patung tersebut. 10 detik dari mulai sekarang. Siapa duluan nih? Oke. Dari calon wakil ketuanya duluan, Daniel Limbong. Boleh disebutkan arti dari 3 patung yang ada di EH ya? Kalau menurut saya nih, karena mungkin sudah pernah disosialisasikan atau saya lupa atau bagaimana, tapi 3 patung itu mendeskripsikan visi misi Del itu 3M, yaitu Martuan, Marwa, dan Marbis. Oke, jawabannya benar. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua nih.
Sebagai warga negara Indonesia yang baik nih ya, pastinya harusnya bisa sih jawab pertanyaan ini, apalagi pertanyaan yang kedua ini kan udah kita pelajari nih dari PKN SD, PKN SMP, PKN SMA. Jadi kalau misalnya nggak bisa menjawab, parah banget sih. Pertanyaan kedua ini ya, siapa presiden keempat Indonesia? Jawabnya harus pakai nama lengkap. Siapa ayo? Waktunya 10 detik ya. Sisa 3 detik, 2 detik lagi. Dan waktunya udah habis nih. Siapa yang mau jawab? Oke, dari calon Siapa wakil ya? ketua. Oh, Daniel duluan. Boleh Daniel? Presiden keempat ya. Ya. Baharudin Yusuf Habibie. Bener gak ya? Kurang Coba tepat ingat nih. lagi. Itu presiden keberapa? Keempat? Ya atau bukan? Oke, calon nomor 2 yang ketua. Boleh dijawab. Coba yang calon ketua. Presiden keempat Indonesia yaitu Abdurrahman Wahid. Bener gak sih ini Ria? Benar. Wah. Tapi udah Aduh. salah duluan ya. Ya, wakil ketua itu presiden yang ketiga ya, Bapak B.J. Habibie. Maaf, salah hitung, maaf. Oke, nggak apa-apa. Nanti diingat-ingat lagi ya, jangan salah presiden urutannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siap-siap ya, 10 detik dari sekarang. Belum bertanya pertanyaannya. Siapa ketua pembina Yayasan Del? 10 detik dari sekarang. Ayo, 5 detik lagi. Waktunya habis. Siapa nih ketua Yayasan Del? Oke, calon wakil ketua lagi yang duluan. Jangan salah lagi ya. Nggak harus nama lengkap kan, Kak? Nggak harus lama. Pak Luhut. Ya, benar. Yeay. Jadi ini seri ya. Satu-satu yang benar jawabnya. Loh, bukannya udah 21 ya? Kan tadi Daniel udah benar jawaban nomor 1 nih. Oh iya, 21. Oke, untuk sesi mini games ini dimenangkan oleh wakil ketuanya ya. Yeay, selamat Daniel. Oke, Kak Kil, kita lanjut ke acara berikutnya. Oke, tadi kita udah selesai nih mini games. Gimana sih? Pertanyaan-pertanyaan tadi seru nggak sih? Menurut teman-teman? Seru banget. Nah, dari tadi nih, podcast dari awal sampai tadi mini games, perasaan teman-teman gimana sih ngikutin podcast hari ini? Nah, menurut saya dari seru sih. Asik, juga menarik gitu. Kalau dari wakil ketua? Kalau dari saya, awalnya deg-degan sih, karena nggak tahu gitu podcastnya bakal nanya apa, deg-degan. Cuman masuk pertanyaan pertama, kedua, seterusnya jadi seru lah sih. Oke, karena makasih banget loh ya udah dibilang seru podcast sama kami hari ini. Nah, teman-teman boleh lah ya, ada nggak sih menyampaikan sesuatu nggak nih buat masyarakat ITDL? Coba dari ketuanya dulu. Boleh diulang? Tadi kurang jelas. Ini buat teman-teman bolehlah menyampaikan sesuatu buat masyarakat ITDL. Mungkin kayak kan karena podcast ini juga tentang kampanye juga, ya kayak mau ngasih tahu apa lagi tuh kayak biar teman-teman masyarakat ITDL itu bisa yakin buat pilih kalian nanti pas pemilihan kayak gitu sih.
untuk BEM ITDL yang lebih baik. Semangat. Kalau dari calon ketuanya nih, apa sih yang mau disampaikan buat masyarakat ITDL? Kalau dari saya, yang kami perjuangkan atau saya dan wakil saya yaitu kebaikan dari kampus kita gitu. Berlandaskan 3M, yaitu martuhan dan marwah dan berbisuk. Oleh karena itu, mari kita bergerak bersama untuk mewujudkannya. Tantangan yang kita hadapi saat ini gitu kan, pas online, offline gitu, pasti ada beberapa tantangan yang kita hadapi gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa tidak boleh hanya berdiam diri, walaupun misalnya online gitu kan, tidak boleh hanya online, hanya mengikuti kuliahan daring gitu. Coba mencari referensi-referensi lain gitu kan dari luar kampus gitu. Dan juga kita merupakan yang dinamakan katalisator perubahan gitu, yang menggerakkan peradaban untuk mewujudkan perubahan dari diri kita gitu. Apalagi kita udah menjalani beberapa semester dalam perkuliahan kita harus bisa mewujudkan apa yang menjadi jati diri kita, begitu kira-kira. Oke, jadi yang mau disampaikan dari pasangan calon nomor urut 2 ini itu bagaimana kita bisa melihat potensi dari pasangan calon nomor urut 2 ini, yaitu yang mungkin lebih berfokus untuk akademik yang lebih baik bagi Sivitas ITDL. Oke, nggak terasa ya, kita udah di ujung perbincangan kita hari ini. Sekarang kita udah lebih mengenal ya personality dari pasangan calon nomor urut 2. Sekali lagi, makasih banyak nih buat pasangan calon yang udah nyempatin waktunya buat join di podcast ini. Untuk menjawab-jawab pertanyaan dari MC, dan jangan bosan-bosan ya untuk join ke acara KPU 2022-2023 selanjutnya. Makasih juga buat yang udah nonton acara podcast ini, semoga kalian terhibur. By the way, ada pantun penutup nih dari Kila. Oke, karena aku mau pantun, nanti temen-temen bisa ya bantu jawab. Cakep. Oke, bisa ya? Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Thank you and see you guys. Asik. Thank you. Bye-bye. Bye. Terima kasih.